Ya aku sih pengen diajarin kayak apa ya, ya awalnya karena aku mikirnya gitar tuh kan kayak gampang, tapi ternyata nggak segampang itu sih. Aku mikirnya kayak ya tinggal dimainin aja gitu, tinggal dipetik-petik gitu doang, tapi ternyata nggak segampang itu. Jadi kayak ya minta diajarin dari awal mungkin biar kayak lebih paham dari awalnya. Jadi kamu sekarang pengen juga ada rasa buat main gitar gitu? Ya pengen sih ada kan, apalagi kan kayak banyak banget orang-orang yang kayak bisa main gitar, cewek tapi bisa main gitar kan keren gitu kan. Kalau menurut pengalaman aku, main gitar itu sebenarnya harus ada niat dulu pastinya. Yang penting kalau kamu pengen ada tekad yang kuat, kamu pasti bisa main gitar. Memang awalnya tuh tangan kamu bakal sakit gitu, karena megang senar, apalagi yang masih pemula itu nggak akan biasa. Saat apalagi kalau ada dua kan jenis gitar, ada nilon dan string. Kalau yang nilon itu dia masih dari plastik senarnya, dan itu kalau dipencet nggak terlalu sakit, sekalipun kalau lama ya tetap ada rasanya. Tapi kalau yang string itu udah jelas tajam, jadi bagi yang pemula tuh dia ngerasa bakal sakit gitu. Ya kalau gitu sih hanya keputusan ada di kamu. Yang penting kalau kamu punya tekad, kamu bisa tahan gitu rasa sakit itu dan udah biarin aja. Aku juga dulu pertama ngerasa sakit sampai ini, kalau orang bilang tuh kapalan kan gitu. Makanya tapi aku sama aku dulu karena aku punya tekad, jadi aku pelajari terus gitu. Tapi bisa hilang nggak sih kalau kayak kena kayak gitar itu kayak kapalan itu bisa hilang nggak sih? Kalau kapalan sebenarnya ada beberapa kasus yang bisa hilang, kayak teman-temanku yang main gitar juga itu hilang. Ada juga yang enggak, kayak aku enggak. Aku udah sekitar 3-4 tahun udah main gitar, nggak hilang-hilang ini kapalan. Tapi jadi bagus juga, ada bantalan. Kayak misalnya di gitar tuh ada yang namanya teknik nge-slide gitu. Apa namanya, nge-slide. Jadi licin tangannya. Kalau yang masih belum terbiasa itu nanti sama si senar nggak akan licin gitu. Ada lagi nggak pertanyaan? Ya sebenarnya kayak gitu kan takut aja sih, misalnya kayak kalau sampai kapalan itu kan takut hilanginnya susah. Kalau kamu pernah belajar nadanya belum? Kayak kunci-kunci gitu? Pernah, Nah, tapi baru yang cek kalau nggak salah. kunci apa? Yang bukan, maksudnya ada kunci dasar yang diajarin. Nggak tahu sih, itu tuh udah lama jadi lupa. Oh. Kalau belajar kunci itu sebenarnya gampang. Kan kunci itu ada 6 ya. Pokoknya dari A, B, C, D, E, F, G. Nanti balik lagi ke oktav lain itu A. Nah, saat kamu udah balik lagi ke oktav lain, ada lagi yang namanya kayak minornya, nada minornya. Nah, kamu tinggal pelajari aja. Jadi kayak A diminorin, B diminorin, C diminorin, semua kamu pelajari. Nah, kok kamu udah bisa main. Yang kamu hafalin aja kunci-kuncinya, misalnya formasi kunci, formasi jarinya kamu untuk membentuk kunci C itu apa, formasi jari kamu untuk membentuk kunci D itu apa. Tapi kalau ada yang salah, misalnya kayak kuncinya lupa satu kan pasti kayak nanti ada yang, ya maksudnya kalau misalnya lupa kunci satu kan lagunya nggak akan jadi kan. Sebenarnya kalau Ya cuman sebenarnya karena kayak gitu sih, maksudnya kayak lagi udah belajar tapi kadang itu kayak ada yang satu yang lupa. sebenarnya kalau kamu udah bisa, aku juga selama main nggak semua kunci, misalnya aku untuk suruh ngiringin, misalnya orang nyanyi tiba-tiba aku kan nggak tahu lagunya apa atau kuncinya apa. Kadang juga ada beberapa lagu kunci yang terlewat gitu, seharusnya ada di lagu itu tapi aku terlewat kadang. Tapi itu nggak jadi masalah sih kalau buat di permainan musik itu. Yang penting kamu bisa setidaknya main dengan konstan, membunyikan alat musik itu dengan konstan untuk ibaratnya nutupin si suara yang kosong itu. Udah lagi ya. Tapi justru kayak yang main konstannya itu yang susah kalau buat aku, maksudnya kayak kan kayak biar nyatu gitu kan, ada yang ini sama yang itu yang sebelumnya yang sama yang sesudahnya yang konstan itu kan. Misalnya gini, maksudnya konstan itu dari kunci, misalnya tangga keluarga kunci itu adalah biasanya ya C, A minor, D minor, G. Nah, kalau kamu nggak tahu misalnya C, A minor, nah ini D minornya tuh kamu nggak tahu. Nah, kalau di gitar biasanya, kalau di musik ya, ada orang nyanyi, kamu di C, main di genjreng, pindah ke A minor. Nah, lupa nih setelah A minor itu apa, langsung aja kamu genjreng aja dalam ketukan yang sama. Nah, tiba-tiba kamu udah pindah ke G. Itu nggak masalah. Jadi nadanya tuh tetap
ibaratnya harmonisasinya tetap ada, tapi memang hanya kurang enak aja, tapi masih bisa kalau dalam musik. Ya kadang pernah tuh kayak ngiringin satu lagu kan, tapi kayak kata orang tuh kayak belum bisa yang kayak orang yang ini loh, yang kayak pada umumnya gitar gitu. Memang kalau yang buat nebak kunci itu orang-orang udah bisa nebak kunci langsung, ya itu memang harus sudah ada pengalaman. Ibaratnya kamu udah main harus ya sekitar 2 tahun lah, setelah kamu udah terbiasa, tangan kamu udah terbiasa dengan kunci tersebut. Misalnya kamu udah jago masang kunci gitu ya, tangannya udah cepet, nah itu belum tentu kamu bisa nebak kunci. Nebak kunci itu kamu harus sering main, sering kamu hafalin si bunyi kunci itu tuh apa. Misalnya kunci A